Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Inilah anak yang kau kasihi. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Sebelum kami mengadakan aktes lain, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat 27. Antikris, anak-anakku, waktu ini ada waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kau dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar ada waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah berpengurap dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah dusta itu? Bukankah dia menyangka bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikris, yaitu dia yang menyangka baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam puji Tuhan. Firman Tuhan boleh menjadi berkat pagi hari ini, dan firman Allah yang kita dengar pagi, yang kita baca hari ini, kita dapatkan berkat yang kita dapat hari ini. Kita perhatikan pada ayat 25. Inilah janji yang telah janjikan Allah sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Tuhan berjanji, janji yang Tuhan berikan, hidup yang kekal. Janji yang Tuhan berikanlah hidup yang kekal, bukan hidup dalam kedagingan. Ingat, kita bukan hidup dalam kedagingan atau pesta pora, ada hal-hal yang gak baik atau najis kotor, tidak. Tuhan janjikan hidup yang kekal. Sekalipun dalam dunia tantangan, masalah, problem apapun yang kita harus hadapi, dan firman Allah berkata, barang siapa ikut Yesus, dia pikul salib dan menyangkal diri. Sebagaimana Matius 16 ayat 20. Barang siapa ikut aku, dia pikul salib dan diri. Tetapi yang Tuhan janjikan, yang boleh menjadi berkat buat kita, bukan kemewahan dunia, bukan isi dunia. Ingat, bukan isi dunia, tetapi yang Tuhan janjikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Untuk mencapai hidup yang kekal, firman Allah katakan dalam ayat yang ke-27c, dan pengajaran ini benar
dan tidak dusta, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam mencapai hidup yang kekal. Kita harus tinggal di dalam Dia. Ingat Matius 15, pokok anggur, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita lekat dengan Yesus, lekat dengan Yesus, pokok dengan cara jangan lepas dengan Yesus. Kalau sudah hari lepas, tidak ada pegangan, tapi kita lekas selalu genesko, hubungan dengan Tuhan selalu dekat dengan Dia, menjaga kesucian dengan baik, jangan mana dosa. Percayalah, Tuhan yang janjikan itu hidup yang kekal. Soal makan Dia sudah diberikan, dicari bangsa-bangsa Allah, lebih Bapa di surga tahu. Terimalah dengan iman kebutuhan saudara, Dia sudah siapkan. Sekalipun berat, tapi ingat, Dia sudah siapkan perkara-perkara yang jasmani, apa yang kebutuhan saudara, bukan keinginan saudara. Amin. Hidup yang kekal dijanjikan bagi orang yang setia sampai nafas yang terakhir. Tuhan juga memberikan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau ingatkan kami hidup yang kekal. Biar kami selalu dekat dengan Engkau lewat doa, lewat hubungan dengan Engkau. Selalu hubungan kami dengan Engkau lewat baca firman Tuhan, bersekutu bersama-sama, baikkan hidup yang lekat dengan pokok, dengan cara Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Mereka berkati hikmat yang dari surga, bisa takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.